Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang o genki desu ka? Kali ini kita akan belajar bunpo ni ate. Nah, bunponya itu sama kayak bunpo-bunpo yang sebelumnya, masih menjelaskan tentang kondisi atau situasi. Khusus untuk bunpo ni ate ini, kondisinya itu benar-benar khusus atau tertentu, jadi nggak semua kondisi bisa terjadi. Jadi niate ini artinya adalah dalam keadaan. Oke, kita geser ke slide berikutnya. Bunpo niate digunakan untuk menyatakan suatu kondisi tertentu yang spesial atau khusus. Ya, anggap aja ini adalah bentuk formal dari ni oite. Ni oite artinya itu ya pada atau di. Kita masuk ke contoh yang pertama. Misalnya kalian saat ini sedang dalam kondisi yang sangat sulit, sangat lagi nggak nyaman, penuh dengan perjuangan dan sebagainya. Kita bisa pakai bunpo ini. Contohnya adalah donoyo nak konna nak jogyo ni atemu akhirnya dame. Meskipun dalam kondisi sesulit apapun nggak boleh nyerah. Jadi jogyo ni ate itu artinya di dalam kondisi atau pada kondisi yang sulit, seperti itu ya. Jadi kondisi itu benar-benar tertentu. Kebanyakan sih kata-katanya itu lebih ke arah sulit, seperti itu. Kemudian formatnya bunpo ni ate ini cuma bisa ditambahin dengan kata benda, jadi nggak bisa yang lain-lain. Nah, kata benda inilah yang akan menjadi kondisi atau keadaan tertentu tersebut. Kemudian di bawah ini ada keterangan bahwasanya ini bukan benda yang menunjukkan tempat, jadi bukan di rumah, di mana, supa gitu tuh bukan, tapi ini cuma menunjukkan kondisi ya. Kita geser ke bunpo ke rebo nomor 2. Bisa juga dipakai untuk kondisi yang berbeda antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Misalnya di sini ibu kalian tuh adalah seorang saco atau direktur perusahaan besar, namun ketika di rumah ibu kalian ya layaknya ibu-ibu pada umumnya. Misalnya hahawa aukina kaisa no satsu daga kate ni ate wa futsuno hahawayanan desu. Emak meskipun direktur perusahaan besar, ibu itu meskipun seorang saco perusahaan besar, tapi kalau di rumah ya cuma ibu kayak umumnya gitu. Jadi di kate itu bukan uchi ni ate ya. Kate itu rumah tangga. Rumah tangga itu maksudnya kalau dalam urusan rumah tangga itu ibu adalah seorang yang ya ibu biasa pada umumnya gitu. Oke, lanjut. Di sini yang ketiga adalah contoh ketika kamu misalkan seorang yang bekerja keras, seminggu kerja 7 kali, lembur nggak digaji dan sebagainya, tapi malah disuruh menaikin profit perusahaan. Nah, ini cocok banget buat dijadiin status ya. Imano jogyo ni ate ryakyo nobasuno wa mechakuchada. Dalam keadaan sekarang saat ini tuh kalau naikin profit tuh bener-bener ngawur. Mechakucha itu ya wis gak karu-karuan lah, nggak mungkin banget gitu. Kondisi yang lagi mungkin kayak sekarang Jepang lagi resesi, kok menaikin profit itu ya susah. Meskipun mungkin bisa, itu sangat susah. Karena ya kita tahu sendiri bahwasanya yen terus melemah atau tergerus dolar setiap hari. Oke, yang contoh nomor 4, misalnya ini kondisi perang ya, orang perang. Beberapa orang mungkin kondisi yang sedang tidak enak, tapi mereka tetap bisa bahagia. Contohnya, fukyo ni atemo karerawa tano shiso ni kurashiteiru. Fukyo itu kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang menyedihkan. Atau ya sekarang fukyo itu sangat cocok digunakan untuk Jepang sekarang, yaitu resesi. Kondisi yang benar-benar kesulitan. Fukyo ni atemo karerawa tano shiso ni kurashiteiru. Mereka hidup bahagia meskipun terjadi resesi. Kata keadaan nggak perlu ditulis ya, biar lebih artinya natural aja. Jadi sini saya artikan resesi aja. Ya bisa diartikan misalnya menjadi meskipun terjadi kondisi resesi itu juga bisa ya. Kita ambil enaknya aja gitu. Nah, pertanyaannya misalkan di sini ada sono sakawa nani ni atemo pasokon o issai sukawanai de shigoto suru sou desu. Saka itu penulis ya, jadi ini penulisnya itu
meskipun titik-titik sama sekali kerjanya itu nggak pakai laptop gitu. Nah ini apa, Benrina Jidai atau Benrina Jidainu? Jawabannya apa? Seperti biasa, Bun punya ada di buku Somatomi dan Shinkansen Master, linknya ada di deskripsi. Buat teman-teman yang belum follow TikTok, bisa follow TikTok saya Magang Jepang biar dapat info terbaru yang lebih update. Oke, nantikan info berikutnya. Terima kasih udah menonton dan terus belajar. Nihongo no Benkyo. Gambatte kudasai.